ketemu. Tapi dalam suasana gini kita belum bisa bertemu ya adik-adik. Tapi adik-adik harus tetap semangat di rumah, oke? Yuk kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian dari Terbit Matahari. Tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Yesus, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik? Pasti masih dong ya. Mau nyanyi lagi? Yuk kita berdiri, kita angkat pujian. Sedikit tingginya lagi. Ikutin gerakan kakak ya. Tinggi-tingginya langit,
sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Kita nyanyi pakai gerakan ya adik-adik. Yuk berdiri lagi yuk. Yang semangat, oke? Kita semangat buat Tuhan. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Bagaimana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa memuji Tuhan dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Raja Ahab adalah raja yang kuat yang memerintah di Israel. Dia menikah dengan seorang wanita dari bangsa lain yang tidak mengenal Allah yang hidup. Bersama dengan istrinya, Raja Ahab menyembah patung bernama Baal, yang bukan Allah yang benar. Oleh karena itu, Allah menjadi sangat marah kepada Raja Ahab dan bangsa Israel. Dia tidak mengizinkan mereka untuk menyembah Allah lain dan berdoa kepada patung. Allah pun menghukum mereka dengan tidak mengirimkan hujan sehingga terjadilah kekeringan. Di setiap rumah tidak ada lagi beras untuk dimakan, tidak ada tepung untuk membuat roti, tidak ada lagi rumput hijau untuk kuda, sapi, dan domba. Banyak hewan sudah disembeli karena tidak ada lagi makanan. Bahkan kuda-kuda raja pun lapar dan haus. Sungai besar dan sungai kecil kering. Hampir tidak ada air yang bisa ditemukan di seluruh tanah Israel. Raja Ahab pun sangat marah dan dia berkata kepada Nabi Elia, "Semua bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia." Tetapi adik-adik, Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa bencana ini terjadi bukan karena Nabi Elia, tapi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat dengan perintah Tuhan. Akhirnya Allah menaruh belas kasihan kepada bangsa Israel. Terkadang Allah memang harus menghukum manusia, tetapi tidak untuk membinasakan manusia. Allah berfirman kepada Nabi Elia, "Pergilah kepada Raja Ahab dan beritahukan kepadanya bahwa aku akan mengirim hujan lagi." Lalu Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab dan berkata, "Raja Ahab, Tuhan Allah telah menahan hujan untuk menunjukkan kepadamu bahwa Ia adalah Allah yang hebat dan berkuasa, mengirimkan hujan ataupun menahannya. Sekarang Tuhan akan mendatangkan hujan lagi. Kumpulkan seluruh rakyat untuk bertemu denganku di Gunung Karmel." Setelah semuanya berkumpul, kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Nabi Elia berkata, "Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli." Lalu 450 Nabi Baal itu pun berteriak, memanggil dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Nah, sekarang tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi ada yang aneh,
Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mesbah itu sehingga penuh dengan air. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Mereka melihat ke langit, akankah Allah mengirim api dari surga? Ya, Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Mereka melihat api itu datang. Api itu jatuh langsung ke atas korban bakaran. Semua binatang kayu, batu, tanah, dan air terbakar habis, tidak bersisa. Melihat semua itu, rakyat berlutut dan menangis. Mereka berkata, "Tuhan, dialah Allah." Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Jadi, dari cerita tadi, kakak mau kasih tahu adik-adik kalau yang bisa memberikan kita hujan cuma Tuhan Yesus, tidak ada Allah lain. Lalu, kakak juga mau kasih tahu adik-adik kalau hujan adalah berkat dari Tuhan. Kita harus bersyukur atas hujan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke adik-adik, cerita kita sampai di sini. Kita mau berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami hujan. Ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk persembahan, jika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa meminta mama atau papa di rumah untuk mentransfer ke rekening GKT yang ada di bawah ini, atau adik-adik bisa mengikuti yang ada di layar dengan cara men-scan barcode yang ada, dan juga adik-adik bisa menambahkan angka 1 pada nominal terakhir transferan adik-adik. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.